Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang memandang jauh, yaitu ke depan. Mari kita akan melandasi dengan satu ayat firman Tuhan dari Roma, surat Roma pasal 8 ayat ke-18. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma 8 ayat 18, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Satu ayat lagi, 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, ketika saya ada di bangku SMP, lama ini sudah ya. Waktu itu saya ingat banget besoknya mau ulangan umum. Enggak taunya lampu di rumah mati. Maka pada waktu itu saya ingat banget mama menyediakan yaitu lampu oblek, tahu lampu oblek ya? Lampu oblek itu, nah ini lampu oblek ya, zaman dulu itu lampu oblek seperti itu diisi dengan minyak tanah. Lampu oblek ini sangat menolong, sangat berguna. Meskipun cahayanya terbatas, pokoknya yang ada di depan saya baru bisa membaca. Saya baru bisa melihat, saya baru bisa belajar dengan baik. Tapi lampu oblek ini sinarnya cuma terbatas, gak bisa meluas kemana-mana. Padahal Tuhan mau kita bukan hidup yaitu seperti lampu oblek ini. Tapi Tuhan mau kita seperti lampu sorot stadion. Nah kita ngelihat lampu sorot di stadion. Nah seperti ini. Lampu sorot di stadion itu terangnya sangat kuat. Dan lampu ini bisa menembus jauh ke depan. Karena itu dengan adanya lampu sorot, maka pemain bola itu bisa melihat kemana arah bola yang cilik yang cuma satu yang dikejar-kejar oleh pemain banyak orang itu tadi. Dan bukan itu saja, penonton juga bisa melihat yaitu pertandingan dengan jelas. Bahkan malam bisa menjadi terang, benderang seperti siang hanya karena gara-gara lampu sorot. Nah saudara, Paulus juga demikian. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 mengajak kita. Bukannya kita hidup dengan lampu oblek yang hanya fokus pada hal dekat saja. Pada hal-hal yang sementara saja. Pada hal-hal yang kelihatan saja. Tetapi kita harus hidup yaitu dengan lampu sorot iman. Yang bisa menembus jauh ke depan. Yang bisa menolong kita melihat yang tidak kelihatan. Yang kekal dan jauh lebih mulia. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, kalau iman kita itu bisa melihat janji Tuhan ke depan. Saya berani katakan kita pun gak akan gampang menjadi orang yang stres dengan masalah-masalah kecil hari ini. Kita itu gampang terpuruk, gampang stres karena apa? Karena fokus kita hanya melihat masalah-masalah yang terjadi pada hari-hari ini. Saudara, saya ini sangat terinspirasi dengan Thomas Alva Edison. Yang menemukan salah satunya adalah lampu pijar. Kita tahu untuk membuat lampu, maka Thomas Alva
Edison ini sudah mengadakan percobaan ribuan kali. Bayangkan ya, ribuan kali. Dan ketika dia coba ribuan kali, selalu gagal. Saudara, kalau hal itu menimpa diri kita, bagaimana? Saya suka masak ya. Dan saya biasanya melihat menu resep-resep masakan yang ada di YouTube. Jadi ketika saya coba 1 kali, kok gini ya rasanya. 2 kali, kok gini rasanya. Langsung saya cut. Saya berkata, ora cocok ini resepnya ya. Gak mungkin akan bisa menjadi enak. Saya cuma 1-2 kali gagal, sudah putus asa. Sudah menyalahkan, ora bener ini resep ini. Tapi kita ngelihat Thomas Alva Edison. Dia melakukan percobaan bukan 10 kali, bukan ratusan kali, tapi dikatakan ribuan kali. Tetapi selalu gagal. Sehingga banyak orang mencemooh dia. Banyak orang mengatakan, walah percumalah, wes aja mbok terusno. Nantinya pasti gagal lagi, dan gagal lagi. Kenapa? Memang sudah ribuan kali. Tapi yang dahsyat dan luar biasa, Thomas ini tetap memiliki keyakinan. Dan ia mampu melihat di salah satu sisi daripada sebuah kegagalan. Itu sebabnya Thomas Alva Edison dengan bijak dia berkata gini, menurut kamu aku gagal, tapi bagiku aku tidak gagal. Melainkan aku berhasil, yaitu menemukan ribuan cara membuat lampu yang salah. Loh, luar biasa bukan? Aku menemukan ribuan cara yang salah. Cara-caraku yang salah itu aja mau ikuti. Dan memang tenan, sampai akhirnya suatu kali Thomas pun berhasil menemukan cara yang benar. Ditemukan lampu yang bisa kita nikmati sekarang ini. Nah saudara-saudara yang terkasih, inilah hasil dari sebuah keyakinan. Keyakinan inilah yang memberi semangat untuk Thomas Alva Edison mencapai sesuatu yang gemilang dan bisa kita nikmati sekarang ini. Saudara, di dalam kehidupan ini, untuk apapun yang kita lakukan, saya mau katakan, kita perlu memiliki keyakinan. Seorang yang memiliki keyakinan dengan orang yang tidak memiliki keyakinan, itu akan sangat berbeda. Buktinya tadi adalah Thomas Alva Edison. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tadi di dalam Roma dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Rasul Paulus mengajak kita hidup dengan yakin untuk melihat, yaitu kemuliaan kekal yang menanti kita. Karena itu Rasul Paulus katakan yang pertama, penderitaan saat ini dikatakan hanyalah sementara. Paulus itu menyebut penderitaannya enteng, ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Paulus berani berkata penderitaanku di dunia ini kecil nilainya. Itu kata Paulus. Padahal saudara kalau kita tahu siapa Paulus, penderitaan Paulus saya berani katakan ora iso ya saya menandinginya. Penderitaannya dahsyat sekali. Dikatakan bayangkan Paulus ini pernah mengalami dicambuk. Dicambuk itu sakit saudara. Saya ngelihat Jiang itu aja gedenya segitu. Tetapi cuma dengan jarum suntik dia carinya yang cilik. Dia nggak mau jarum suntik yang besar. Kemarin ketika saya ngomong-ngomong dengan panitia Natal, nanti akan ada donor darah. Penatua kita Frankie juga berkata, wih medeni loh kak, donor darah itu jarumnya gede kak. Maka membuat saya malah makin ciut. Waduh medeni ya. Saudara, Paulus ini mengalami cambukan.
di penjara. Tapi dahsyat. Di dalam penjara bukannya dia ngeroeng. Tuhan, aku iki rasulmu. Apa kok ada dalam penjara? Enggak. Malah di dalam penjara. Rasul Paulus bisa berdoa, bisa bernyanyi. Dan terjadi mujizat yang baik. Bahkan bukan itu saja, Paulus pernah dilempari batu. Dan yang dahsyat pernah dikhianati. Tetapi Paulus berkata, oh semua itu masih ringan. Dibandingkan dengan kemuliaan kekal nantinya. Itulah sebabnya saya katakan itulah hebatnya Paulus. Kenapa Paulus berkata ringan? Karena dia katakan semua penderitaan dunia ini, entah itu sakit lah, entah itu masalah ekonomi lah, entah itu aniaya lah, entah itu kesulitan hidup dan macam-macam, punya batas waktu. Penderitaan itu Paulus katakan cuma sementara. Itulah sebabnya Paulus sampai mengatakan penderitaan untuk zaman sekarang di dunia ini koyok seorang ibu yang mau melahirkan. Proses melahirkan itu pasti penuh sakit dan penderitaan. Karena bisa bayangkan hamil dengan perut yang besar selama 9 bulan. Saya berani katakan, waduh menderita banget. Kok Cicun aja dengan perut yang besar akhirnya dia melakukan apa? Melakukan gowes ya. Gowes supaya apa? Perutnya gak besar begitu ya. Tetapi saudara wanita hamil dikatakan 9 bulan. Dia membawa perut yang gede. Tapi yang terjadi apa? Setelah lewat 9 bulan. Setelah bayi itu lahir, wow, sukacitanya melampaui rasa sakit tadi. Itulah sebabnya Paulus juga memakai ilustrasi ini. Di Roma 8 ayat 22. Dia katakan penderitaan itu bagaikan sakit bersalin yang berujung yaitu pada sukacita kelahiran. Jadi Paulus katakan penderitaan kita di dunia ini cuma sementara, ada batas waktunya. Karena itu saudara-saudara jangan terjebak dengan kesulitan-kesulitan hari ini. Dengan penderitaan-penderitaan hari ini. Dengan masalah-masalah hari ini. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu menopang kita, menyertai kita, mempersiapkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Karena itu saya katakan kejarlah kekekalan. Saudara sekarang ini banyak orang gampang terpuruk, gampang stres. Karena masalah-masalah yang dihadapi hari-hari ini. Ingat kata Rasul Paulus. Penderitaan, masalah punya batas waktu. Karena itu jangan terpuruk dengan masalah atau kesulitan sehingga membuat kita menjadi stres. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan itu menghasilkan kemuliaan kekal. Itu sebabnya di dalam surat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Yuk kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Yakobus menulis ayat ini bukan untuk meden-medeni kita. Tetapi untuk menyadarkan kita bahwa pencobaan dan penderitaan itu bukan tandanya Allah meninggalkan kita, enggak. Seperti pujian kita tadi. Ya bahwa Allah itu selalu mendampingi kita. Allah selalu ada bersama kita. Allah selalu menopang kita. Tetapi pencobaan dilakukan. Terjadi kenapa? Adalah kesempatan Allah untuk menguji dan juga memurnikan iman kita.
Itu sebabnya dalam ayat 2 dituliskan, anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dunia ini menganggap penderitaan itu sama dengan kesialan. Dunia ini menganggap penderitaan berarti kita ditinggalkan Allah. Tapi ingat, bagi orang beriman, orang yang percaya, itu harus kita melihatnya sebagai kesempatan Allah membentuk kita, membentuk hati kita, membentuk iman kita. Seperti apa? Seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Kita itu dia akan dibentuk lewat apa? Tekanan-tekanan hidup. Supaya apa? Supaya akhirnya kita menjadi bejana yang kuat, bejana yang berguna. Ingat saudara, tanpa tekanan, iman kita itu akan lembek kayak apa? Lembek kayak tanah liat. Tetapi dengan tekanan yang terjadi, wow, kita bisa melihat iman kita pun akan menjadi kuat dan akan berfungsi dengan baik. Jadi penderitaan saya berani katakan bukan sia-sia. Tetapi dipakai Tuhan untuk apa? Bisa membentuk iman kita. Bahkan bisa membentuk yaitu karakter kita. Itulah sebabnya kalau saya pikir-pikir hari ini sama seperti emas, ya. Emas itu dimurnikan dengan api. Saudara, emas itu tidak langsung akan berkilau indah ketika digali dari tanah. Emas itu harus dimasukkan ke dalam api, lalu ia dibakar, dilelehkan, dan disakiti, yaitu dalam tungku panas. Tetapi kita lihat, setelah semua proses itu yang terjadi adalah wow, emas itu menjadi kinclong, menjadi celing, ya, menjadi murni, menjadi berharga, menjadi indah dan menjadi mahal. Itu kata Bang Wi, begitu ya. Saudaraku yang terkasih, bukan cuma emas. Kalau saya ngelihat pergi perjalanan berkeliling gitu ya, kalau saya melihat tanaman yaitu yang namanya padi, saya juga ngelihat demikian. Padi di sawah juga tidak bisa langsung bisa dimakan. Ia harus ditebas dulu. Ia harus dipotong dulu. Setelah itu diapain? Jemur. Setelah itu diapain? Digiling. Bahkan ditumbuk, saudara. Nah, setiap proses itu saya berani katakan membuat padi itu terluka dan hancur. Tapi bukankah proses itu yang terasa keras, seolah-olah padi dihancurkan. Melalui proses itu, padi itu akhirnya menjadi apa? Menjadi beras putih yang pulen, yang enak banget, yang bisa dimasak dan bisa memberi kehidupan bagi kita. Saudara, kalau padi itu bisa ngomong, ya, mungkin ia berkata, waduh Gusti Allah, kenapa kok aku ini harus dipotong? Kok aku harus dijemur? Kok aku harus ditumbuk? Kok aku harus digebukin? Kalau bisa ngomong akan seperti itu. Tapi saudara, tanpa proses itu, padi tidak akan pernah menjadi beras yang berguna. Nah, demikian juga saudara dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami ujian, kita bisa mengalami masalah yang kita alami rasanya kok kayak waduh, kayak api bagi emas. Atau seperti palu bagi padi. Rasanya berat, rasanya menyakitkan, rasanya menyedihkan. Mungkin kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa aku harus melewati semua ini? Tetapi firman Tuhan pagi ini berkata, ujian imanmu itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan ketekunan itulah yang akan membuat kamu sempurna dan utuh. Itulah sebabnya saya berani katakan penderitaan itu bukan akhir. Itu cuma proses. Proses yang Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Membentuk karakter kita. Dan menyiapkan kita
menerima kemuliaan kekal yang jauh lebih indah dan lebih luar biasa. Jadi saudara, kita itu kalau mengalami terpaan seperti itu, membuat kita tidak akan terus menjadi bayi. Bayi itu nangisan saudara, bayi itu cengeng. Gak dapat permen, yo nangis. Mainannya direbut, yo nangis. Susunya telat dikasih, yo nangis dan macam-macam. Tetapi setiap kita harus menjadi orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang mandiri, orang-orang yang kuat, orang-orang yang gak gampang ngomel, orang-orang yang gak gampang stres. Jadi saudara, ketika kita menderita, jangan cuma melihat api dan palu yang menyakitkan. Tetapi lihatlah hasil akhirnya. Iman yang murni seperti emas dan hidup yang berguna. Yaitu seperti padi yang menjadi beras. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman itu membuat kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Saudara, hidup kekristenan itu adalah hidup yang didasarkan bukan pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Nah, untuk dapat menjalani kehidupan seperti ini, kita membutuhkan IMAN. Kita membutuhkan iman. Itu sebabnya dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman itu apa sih? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, mata jasmani kita itu hanya melihat apa yang di depan mata. Misalnya ngelihat apa? Melihat apa? Ya, melihat bunga. Di depan mata, bunga. Melihat apa? Uang, betul? Yang dilihat uang. Banyak sekarang ini orang-orang teriak-teriak soal uang. Banyak yang dilihat soal pekerjaan, kerja lagi, bosan dan macam-macam. Banyak orang sekarang ini teriak-teriak tentang rumah, saudara. Piye waktu cepat berlalu, Kak. Lah piye lah aku bayar rumah kontrakan lah harus bayar lagi, entek lagi. Rumahnya ya apa bayar dan macam-macam. Banyak orang teriak-teriak soal masalah dan masalah yang terjadi hari ini. Ini semua ada di depan mata kita. Saudara, kemarin hari apa ya? Hari Rabu. Kami selecting daripada Gyokju lah, Bos Kebon lah, Heriono dan Bapak Sinwi dan macam-macam ini sedang maisong mantan ketua pemuda kita di era tahun 1993 yaitu Bapak Sui. Ya, dia pernah menjadi mantan ketua kita. Mati dalam usia yang muda dan matinya sangat sederhana banget. Matinya itu loh cuma gara-gara apa? Gara-gara cuma dia berkata, waduh kok pencernaannya gak enak, panas. Lalu dia ngomong kepada istri, gak enak, aja minum obat mah. Dan kok pas istrinya pada waktu itu mengalami sakit kakinya di bagian sini itu ototnya keseleo begitu ya. Jadi istrinya berkata, kamu minum sendiri Ki obat itu. Tapi yang terjadi adalah dia masuk di kamar mandi tumpah-tumpah. Lalu istrinya sambil WA-an karena dia merasa alah paling masuk angin tumpah-tumpah. Lalu ngomongnya cuma, kok wes paras ta? Belum, masih tumpah-tumpah. Wes sedang cepet tidur. Istrinya ngomong seperti itu. Akhirnya dia pun masuk kamar lagi. Lalu istrinya ini menemani anaknya pada waktu itu karena dia merasa benar-benar kesakitan secara kaki. Lalu tertidur. Ya, dia sudah goyang sana, goyang sini, tiba-tiba sakit otot itu menjengkelkan sekali dan sangat sakit sekali. Maka dia berkata, akhirnya aku bisa tidur. Tapi yang terjadi setelah bangun dari tidur dia kaget, ya bojoku kak loro sih. Akhirnya dia WA lagi, piye kok?
sudah baik. Gak dibales saudara. Tidak ada balasan. Langsung yang terjadi adalah dia cepat-cepat lari. Dan gak taunya suaminya sudah deprok di kamar mandi. Dia cepat-cepat angkat. Tapi dia tahu saat itu suaminya sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dia bilang sangat sepele Kak. Sangat cepat Kak. Dan hanya ada satu hal dari Kosui adalah dia masih ingat GKT. Dia berkata, aku pokoknya akan membuat reuni untuk alumni GKT Kanaan Kediri. Tapi ini yang belum terjadi. Itulah sebabnya saudaraku, pada waktu itu kami berangkat Maisong karena kami hari Selasa itu merayakan ulang tahunnya Hes Immanuel di Batu. Dan Rabu kami mau berangkat ke Surabaya untuk Maisong tadi karena Kemis sudah akan dimakamkan. Nah pada waktu itu yang setir mobil adalah bos kebun atau Heriono ya. Dan kita tahu pagi itu kita Hes itu ke agro itu sudah jalan keliling. Makanya Ferry yang duduk di depan ngomong, kok mau permen? Gak lah, aku gak biasa ngemut permen katanya. Loh gak ngantuk ta? Mau apa? Maunya jen katanya, maunya duit aku, uang aja. Nah saya di belakang juga agak terkantuk-kantuk begitu ya. Tapi ketika mendengar kata uang, apa yang terjadi? Saya berkata, gini loh ada koin cejingan, ndang muten saya berkata. Lah karena dia berkata wong dia ndak biasa makan permen. Maka saya berkata ya wes duit koin cecing aja. Ndang muten supaya apa? Supaya ndak ngantuk. Saudara orang kalau berbicara tentang uang, gak ngantuk betul? Hari ini aja lihatan, kalian semua tadi saya ngeliat sudah mulai mau terlena begitu ya. Tetapi ketika dengar soal uang langsung melek. Saudara berbicara soal uang, ada joke yang berkata, orang itu kalau kehilangan uang, ya dia rogo-rogo, waduh duitku kok hilang, ceblok deh endi. Berani balik nang gereja saudara, dicari duitku ceblok deh endi. Tapi joke ini berkata, kalau orang ketinggalan Alkitab, jarno oh, malah lali. Itulah sebabnya saya pernah mengumpulkan Alkitab bekas ya, Alkitab yang gak diambil sama yang punya. Wakeh saudara. Bapak Adi Wijaya kalau mau ngersiin lihat iki Alkitabnya sopo itu. Cek wakeh nih, Alkitabnya ada yang sudah kuning lah, sudah suwek lah dan macam-macam banyak. Itu Alkitab yang ketinggalan di gereja, gak digolei. Tapi kalau duit yang hilang di gereja, balik, saya golek lagi ya pokoknya itu. Itulah saya katakan orang yang suka uang. Bahkan ada juga pepatah mengatakan uang itu loh punya sayap. Saya sampai berkata, mosok tau uang punya sayap. Iya Kak, begitu gajian di hari Jumat, hari Senin wes amblas uangnya. Mau utang lagi kan apa? Entek balas uang itu. Itu sebabnya dikatakan uang punya sayap. Saudara itu semua adalah apa yang dilihat oleh mata jasmani kita. Tetapi iman itu yang membuka mata kita untuk melihat hal yang tidak kelihatan. Iman adalah mata rohani. Membuat kita melihat yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Tentang janji Tuhan. Tentang rencana Allah. Tentang surga, tentang berkat yang belum nyata sekarang ini. Jadi saya berani katakan iman itu bukan sekedar optimisme. Kalau optimisme cuma berkata moga-moga ya, moga-moga kue waras, moga-moga kue diberkahi soge, moga-moga dan macam-macam. Semoga, tapi iman berkata Tuhan kalau sudah berjanji pasti digenapi. Karena itu yakin dengan pasti. Inilah iman. Jadi iman itu adalah kepastian rohani. Bukan sekedar harapan kosong. Nah hal ini kayak siapa? Kayak ceritanya Nuh. Pada zamannya Nuh, manusia itu hidup dalam dosa. Kejahatan merajalela. Tuhan memperingatkan akan datang air bah untuk memusnahkan. Tapi tidak ada seorang pun yang
percaya selain Nuh. Nuh itu diperintahkan membuat bahtera di tempat yang jauh lagi dari laut. Memang sih secara logika orang masuk akal. Tetapi Nuh percaya pada janji Allah. Meski belum ada bukti nyata. Itu sebabnya kita ngelihat selama bertahun-tahun Nuh ini membangun bahtera. Ia tetap yakin meskipun ditertawakan orang, meskipun diejek orang, meskipun dicemooh banyak orang. Nuh tetap melakukan dengan iman. Nah, iman Nuh pada janji Allah itu menembus ejekan, olokan dan logika manusia. Saudara-saudara, bukankah kadang-kadang ketika kita hidup di dalam iman, dunia juga akan mengejek kita. Ngapain sih kok rajin nang gereja? Ngapain sih kok tetap jujur kalau orang lain bisa curang? Ngapain sih berharap kalau keadaan gak ada perubahan? Ngapain sabar kalau kita ditindas dan macam-macam? Tapi iman yang sejati, saya mau katakan, itu melihat janji Allah yang lebih besar daripada situasi saat ini. Sama seperti Nuh, iman kita akan mendatangkan keselamatan, berkat, dan kemuliaan kekal. Jadi saudara, iman yang menembus situasi membuat kita tetap taat. Meski diejek, meski ditindas, meski belum ada bukti. Karena apa? Karena kita yakin bahwa janji Allah itu pasti. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Ada air mata, ada luka, ada jalan yang terasa terlalu panjang untuk kita lalui. Tapi ingatlah, penderitaan saat ini hanyalah sementara. Ada batasnya. Tidak ada saudara air mata yang kekal. Tidak ada beban yang abadi. Yang kekal hanyalah kasih dan janji Tuhan bagi kita. Dan ketika kita bertahan, maka kita bisa menyadari bahwa penderitaan yang sementara ini rupanya sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Tuhan itu sedang memoles hidup kita seperti emas dalam api. Agar suatu hari nanti kita dapat berdiri bersinar di hadapannya. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita sudah dimurnikan oleh iman. Sebab itulah saudaraku, iman itu akan membuat kita mampu melihat yang tidak kelihatan. Kita akan mampu melihat tangan Tuhan di balik setiap ujian. Karena itu sabar loh. Jangan malah ngersulo, marah-marah dan macam-macam. Iman itulah yang melihat harapan di balik setiap air mata. Dan kita bisa melihat surga di balik setiap salib yang kita pikul. Karena itu mari belajar memandang jauh ke depan. Jangan hanya melihat penderitaan hari ini, tapi lihatlah janji Tuhan di hari depan. Jangan hanya melihat gelapnya malam, tetapi lihatlah fajar kemuliaan yang sedang terbit. Jangan hanya menatap luka masa kini, tetapi pandanglah mahkota yang sudah disiapkan bagi orang yang tetap setia. Karena itu saya mengharapkan setiap jemaat menjadi orang-orang yang setia di dalam imanmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ketika menghadapi masalah hari-hari ini, jangan mudah stres dan terpuruk. Ingat bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menopang setiap kita untuk kuat dan kita bisa bersinar dengan cemerlang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.